dan bagaimana cara mendaftar Polsuspas dan di mana mendaftar Polsuspas ini. Apa saja persyaratan untuk menjadi seorang Polsuspas dan kapan sih pendaftaran untuk Polsuspas ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi negara. Kembali lagi bersama aku, Randy Atuansina. Di video kali ini sedikit aku jelaskan tentang Polsuspas. Apa itu Polsuspas dan bagaimana cara mendaftar Polsuspas dan di mana mendaftar Polsuspas ini. Apa saja persyaratan untuk menjadi seorang Polsuspas dan kapan sih pendaftaran untuk Polsuspas ini. Karena banyak sekali yang bertanya, yang tamatan SMA tahun sekarang ataupun yang masih duduk di bangku sekolah SMA, yang bertanya, "Bang, bagaimana cara menjadi Polsuspas dan di mana cara mendaftarnya dan apa saja persyaratan-persyaratannya dan kapan sih pembukaan untuk menjadi seorang Polsuspas agar aku nanti bisa mempersiapkan diri untuk tesnya, Bang." Seperti itu. Di sini akan kujelaskan semuanya untuk kalian. Sebelum lanjut ke video ya, bantu aku untuk tekan tombol like di bawah video ini agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, kita lihat video ini. Bagi teman-teman yang baru tamat SMA atau yang masih duduk di bangku sekolah yang belum tahu apa itu Polsuspas, karena banyak sekali yang bertanya, "Apa itu Polsuspas, Bang?" Bagi teman-teman yang belum tahu, di sini sedikit aku jelaskan tentang Polsuspas. Polsuspas ini adalah kepanjangannya Polisi Khusus Pemasyarakatan. Polisi Khusus Pemasyarakatan ini adalah pegawai negeri sipil di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang ditugaskan di lembaga pemasyarakatan atau lapas, atau yang ditugaskan di rumah tahanan negara atau rutan, seperti itu. Jadi pegawai negeri sipil yang ditugaskan di lapas atau rutan itu disebut Polsuspas. Jadi siapa saja yang bekerja di lapas dan rutan itu juga termasuk Polsuspas, maupun kepala atau staf atau penjagaan atau penjaga tahanan juga termasuk Polsuspas. Jadi tidak hanya penjaga tahanan itu Polsuspas. Jadi yang ada di lapas itu ada jabatan seperti kepegawaian, pembinaan atau staf-staf lain itu juga termasuk Polsuspas, dan kepala lapas juga termasuk Polsuspas, seperti itu. Jadi Polsuspas ini pegawai negeri sipil di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang ditugaskan di lapas atau rumah tahanan negara, seperti itu. Di tahun ini mungkin sudah banyak yang bertanya-tanya apa itu Polsuspas, karena banyak mereka melihat di media sosial tentang Polsuspas ini. Di tahun ini sangat terkenal sekali tentang Polsuspas ini, yaitu sejak di tahun 2017. Sebelumnya Polsuspas ini tidak terkenal sekali karena jarang sekali yang share pengalaman pribadinya atau share foto atau videonya tentang Polsuspas. Karena di tahun 2017 pembukaan Polsuspas ini sangat besar-besaran dan sangat menerima pegawai yang sangat banyak. Di sini banyak pegawai yang sudah share foto atau video atau pengalaman pribadinya ke media sosial. Jadi banyak teman-teman kita yang tamat SMA yang ingin menjadi Polsuspas. Nama Polsuspas ini mungkin baru-baru ini yang terkenal, karena sebelumnya orang yang mengenal Polsuspas ini hanyalah sipir penjara, yaitu orang yang bertugas di lapas atau di penjara, seperti itu. Sekarang yang nama sekarang ini yaitu Polsuspas, Polisi Khusus Pemasyarakatan, seperti itu. Jadi yang bertugas di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara ini disebut dengan Polsuspas, bukan sipir penjara lagi. Mungkin dulu di tahun-tahun sebelumnya belum tahu apa itu Polsuspas, karena anak-anak SMA atau anak-anak sekolah mungkin cita-citanya dulu hanya sebagai dokter, polisi, tentara, atau sebagai presiden, seperti itu. Sekarang ada juga, "Saya, Bang, cita-citanya menjadi Polsuspas. Bagaimana menjadi Polsuspas dan bagaimana cara pendaftaran Polsuspas?" Karena Polsuspas ini sudah booming di media sosial, seperti itu. Oke, di sini akan kujelaskan apa saja persyaratannya, apa saja di mana pendaftarannya, dan bagaimana cara tesnya. Di sini akan kujelaskan semuanya. Yang sudah saya jelaskan tadi yaitu ada Polsuspas ini termasuk pegawai negeri sipil. Jadi untuk mendaftar Polsuspas ini adalah
melalui jalur CPNS atau calon pegawai negeri sipil. Kapan sih bukanya CPNS ini? Apakah setiap tahun? Bagaimana daftarnya? Seperti itu. Di sini untuk pembukaan CPNS ini tidak setiap tahun, karena di tahun 2017 mungkin teman-teman yang mengikuti di tahun 2017, di tahun 2018, 2019 itu setiap tahun membuka formasi atau membuka lowongan untuk menjadi seorang Polsuspas atau penjaga tahanan seperti itu. Di tahun 2020 ini yang ada sebelumnya kabar burung bahwa akan dibuka lagi pendaftaran untuk Polsuspas, tapi sampai sekarang belum ada pendaftaran yang dibuka untuk pendaftaran Polsuspas ini. Yaitu pendaftaran Polsuspas ini dibuka ketika ada pembukaan CPNS seperti itu. Untuk alurnya seperti ini. Badan Pegawai Negara ini koordinasi dengan kementerian atau dengan instansi yang membutuhkan pegawai negeri sipil, dan instansi itu akan mengajukan formasi apa saja yang dibutuhkan, kekurangannya untuk di pegawai di instansi itu, dan BKN berkoordinasi dengan Menpan RB akan membuka lowongan untuk calon pegawai negeri sipil. Seperti itulah pembukaan CPNS. Jadi Polsuspas ini kita tunggu pembukaan CPNS seperti itu. Jadi kalau di tahun 2020 ini yang bertanya adakah pembukaan CPNS, di tahun 2020 ini belum ada pembukaan CPNS. Kenapa? Karena di tahun 2019 ini ada yang tertunda CPNS tahun 2019 sampai sekarang masih tesnya masih berlangsung seperti itu. Jadi untuk tahun 2020 ini dikemungkinkan tidak membuka lowongan untuk CPNS. Jadi kita tunggu aja di tahun 2021 seperti itu. Dan apa saja sih persyaratan untuk menjadi seorang Polsuspas? Untuk persyaratan menjadi seorang Polsuspas sama dengan persyaratan CPNS lainnya, tapi ada persyaratan khususnya untuk Polsuspas ini, yaitu atau penjaga tahanan ini. Persyaratan khususnya adalah untuk tinggi badan. Tinggi badan untuk pria minimal 160 dan untuk wanita 155. Itu nanti kita diukur tinggi badan kita masing-masing. Dan apakah persyaratan ijazah yang dibutuhkan? Di sini banyak yang bertanya dari teman-teman, Bang, apakah dari SMK pelayaran bisa? Bang, apakah dari SMK pertanian bisa? Bang, saya dari SMA IPS bisa? Apakah dari madrasah bisa? Seperti itu. Di sini untuk kalian untuk pendaftaran Polsuspas ini persyaratannya adalah yang di tahun-tahun sebelumnya persyaratannya ada dari SLTA dan sederajatnya. Jadi untuk kalian yang SLTA sederajatnya termasuk SMK, termasuk SMA maupun jurusan IPA, IPS atau jurusan pertanian, bahasa atau jurusan yang lainnya, kalian tetap bisa masuk Polsuspas ini. Ataupun kalian yang paket C itu termasuk setara SLTA dan sederajatnya. Jadi kalian yang paket C pun bisa tetap mendaftar Polsuspas ini. Dan apakah ada persyaratan nilainya? Untuk tahun 2019 belum, tidak ada persyaratan nilai yang minimalnya yang harus kalian lewati. Jadi semua persyaratan nilai kalian di tahun 2019 ini bisa mendaftar seperti itu. Tapi untuk di tahun 2000 selanjutnya atau 2021 nanti, kita tunggu aja pengumuman selanjutnya seperti itu. Dan apa saja dokumen yang harus kita siapkan, dan di sini aku sedikit jelaskan di mana pendaftarannya. Pendaftaran Polsuspas ini di website resmi SSCASN BKN seperti itu. Jadi kalian buka websitenya dan di sana ada kolom pendaftaran untuk CPNS seperti itu. Dan di mana melihat persyaratan-persyaratannya, Bang? Untuk melihat persyaratannya atau melihat kapan pembukaannya, kalian pantau terus di website resmi CPNS Kementerian Hukum dan HAM. Di sana kalian bisa lihat persyaratan-persyaratan apa saja yang harus kalian lengkapi, persyaratan apa saja yang harus kalian penuhi seperti itu. Kalian buka sekarang juga bisa, karena sekarang ini lagi berlangsung CPNS tahun 2019. Jadi di sana kalian yang ingin mendaftar tahun 2021 mungkin
sebagai pedoman untuk kalian bisa kalian lihat persyaratan tahun 2019 dan apa saja rangkaian tesnya seperti itu. Jadi untuk pendaftaran Polsuspas ini secara online di website resmi SSCASN seperti itu, dan lihat pengumumannya di website resmi CPNS Kementerian Hukum dan HAM seperti itu. Dokumen apa saja yang harus kita siapkan untuk melakukan pendaftaran untuk Polsuspas ini? Pendaftaran Polsuspas ini dokumen yang harus kita siapkan adalah yang terpenting adalah surat lamaran dan surat pernyataan. Itu nanti bisa di-download di website resmi CPNS Kementerian Hukum dan HAM pada saat pembukaan. Dan KTP elektronik atau surat keterangan telah membuat KTP elektronik seperti itu. Dan ada persyaratan ijazah, transkrip nilai, dan lain-lain seperti itu. Jadi itu yang harus kalian siapkan. Untuk rangkaian tesnya, untuk rangkaian tes CPNS khususnya Polsuspas ini, rangkaian tesnya adalah seleksi administrasi. Nanti kalian setelah mendaftar online, kalian nanti diseleksi administrasi kalian. Itu adalah tes tahap pertama, dan ketika kalian lolos tes tahap itu akan lanjut ke tes selanjutnya, yaitu tes CAT atau SKD ini menggunakan komputer. Kalian bisa lihat soal-soal SKD di video aku sebelum-sebelumnya. Dan setelah kalian lolos SKD, kalian lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu adalah SKB. SKB ini ada beberapa tes, yaitu tes fisik kalian atau tes kesemaptan, yaitu lari, pull up, push up, dan sit up. Dan ada setelah itu kalian juga ada tes wawancara atau pengamatan fisik. Dan di sini juga ada yang bertanya apakah ada tes kesehatan. Untuk rangkaian tes kesehatan ini tidak ada, tapi pada saat tes pemberkasan, kalian pemberkasan, kalian diminta surat kesehatan dan surat bebas narkoba seperti itu. Jadi untuk rangkaian tesnya tidak ada tes kesehatan, tapi saat pemberkasan akhir kalian akan diminta surat kesehatan. Jadi kalian urus sendiri di rumah sakit pemerintah seperti itu. Sampai di sini saja tentang Polsuspas dan cara pendaftaran dan di mana pendaftarannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang baru tamat SMA yang belum tahu tentang Polsuspas dan cara pendaftaran Polsuspas. Kalau ada pertanyaan, komentar aja di bawah video ini, dan bantu aku juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, dan akan kudoakan kalian yang CPNS tahun 2019 tetap semangat dan terus belajar, dan semoga kalian lulus menjadi pegawai negeri sipil di tahun ini. Aku Randi Latonsina. Sampai jumpa di video selanjutnya.